Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Nurapsari di mata kuliah akuntansi biaya di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas yang namanya biaya tenaga kerja. Mari kita simak untuk pembahasan dari biaya tenaga kerjanya. Definisi dari tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengelola produk. Jadi karyawan mengeluarkan usaha berupa fisik ataupun mentalnya, mental itu pikirannya, untuk menghasilkan atau mengelola produk tertentu. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja? Nah, untuk biaya tenaga kerja sendiri adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Jadi, di sini adalah perusahaan membayar yang sudah dikorbankan atau pengorbanan yang sudah dilakukan oleh si tenaga kerja manusianya itu sendiri. Nah, dalam biaya tenaga kerja kita golongkan menjadi beberapa, ada 4 penggolongannya, kegiatan dan biaya tenaga kerjanya. Untuk yang pertama yaitu menurut fungsi dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, menurut kegiatan departemen perusahaan. Yang ketiga, menurut jenis pekerjaannya. Yang keempat, menurut hubungannya dengan produk. Nah, maka kita bahas yang pertama dulu, penggolongan kegiatan tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, kegiatan dan biaya tenaga kerja itu dibagi menjadi 3 bagian ya teman-teman ya. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja produksi. Di sini misalnya adalah gaji karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, itu adalah biaya tenaga kerja di bagian produksi. Lalu yang kedua, di sini biaya tenaga kerja pemasaran. Misal gaji manajer pemasaran, upah karyawan pemasaran. Nah, yang ketiga adalah biaya tenaga kerja admin dan umum. Misalnya di sini adalah gaji karyawan bagian akuntansi, gaji administrasi umum, itu masuk semua penggolongannya ke biaya tenaga kerja admin dan umum. Jadi yang pertama itu kita golongkan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Kalau di dalam perusahaan itu ada bagian produksinya, berarti itu masuk ke tenaga kerja bagian produksi. Terus ada tenaga kerja bagian pemasarannya, ya berarti masuk ke biaya tenaga kerja bagian pemasaran. Ada bagian tenaga kerja administrasi dan umum, yaitu masuknya ke biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Ada gaji karyawan bagian akuntansi, ada gaji karyawan SDM, itu juga termasuk ke dalam biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Nah, itu berbeda lagi apabila misal di perusahaan tersebut ya ada biaya tenaga kerjanya tidak langsung atau yang kita sering namakan upah borongannya. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam biaya tenaga kerja produksi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu, yang kedua yaitu penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Nah, di dalam perusahaan itu pasti memiliki departemen-departemen. Jadi, satu perusahaan dia pasti akan mempunyai anak dari departemen-departemennya tersebut. Nah, di sini saya contohkan departemen produksi suatu perusahaan kertas. Nah, kalau saya contohnya di sini adalah perusahaan kertas. Di sini di perusahaan kertas bagian produksinya itu ada 3 departemen. Ada bagian pemisahan, bagian pengolahan kertasnya, setelah itu masuk ke bagian penyempurnaan kertasnya. Nah, ini tenaga kerjanya itu masuk ke masing-masing bagian. Ada yang awal nih masuk kertas, berarti dia pemisahan dulu, habis itu masuk ke bagian produksi kertas. Setelah itu keluar masuk ke bagian penyempurnaan kertas tersebut bisa digunakan. Nah, biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut itu digolongkan sesuai bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan. Nah, ini saya berikan contohnya adalah perusahaan kertas.
Kalau misal saya ambil contoh lain yaitu perusahaan mie instan. Contoh lain perusahaan mie instan. Perusahaan mie instan itu kan ada bagian tenaga kerjanya yang untuk buat mie instannya. Nah, itu berarti masuknya ke bagian pembuatan mie instan. Lalu mie instan itu sudah dibuat, sudah jadi, itu kan masuk ke bagian penggorengan atau pengopen ya, mie oven ya, sekarang banyak juga ya mie oven atau pengopenan lah. Masuk ke dalam bagian pengopenan ya, itu berarti tenaga kerjanya di bagian pengopenan atau bagian penggorengan. Nah, setelah itu masuk juga ada juga bagian bumbu 1, 2, 3 lah. Itu masuknya sendiri-sendiri. Jadi ada bumbunya, bumbu pertamanya, bumbu cabenya dan lain-lain. Itu bagiannya sendiri-sendiri. Nah, setelah itu masuk lagi semuanya apabila sudah siap, masuk ke bagian packaging. Jadi, pergolongan kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan itu sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Jadi tergantung dari berapa banyak sih departemen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Lalu saya lanjutkan. Nah, menurut jenis pekerjaannya, dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Nah, kalau menurut sifat pekerjaannya, misal ada operator, ada mandor, lalu ada upah atau biaya tenaga kerjanya pun menjadi upah operator dan upah mandor. Biasanya kalau ini perusahaan-perusahaan jasa konstruksi ya, ada mandornya, ada operatornya. Jadi gajinya antara biaya tenaga kerja operator dan gaji antara upah mandornya itu digolongkan sesuai jenis pekerjaannya. Lalu, penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Nah, jenis pekerjaannya itu juga mempengaruhi honor atau gaji dari masing-masing jenis pekerjaan. Misal teman-teman di sini tidak bisa menyamakan antara gaji pegawai bank dengan gaji dokter, gaji pegawai atau gaji mandor atau upah mandor dengan upah buruh pabrik. Nah, itu tidak bisa. Nah, jadi di Undang-Undang Tenaga Kerja itu sudah ada ketetapannya untuk masing-masing penggolongan biaya tenaga kerja untuk menetapkan diferensiasi upah standarnya itu berapa. Kalau biasanya di daerah-daerah itu ada yang namanya upah standar regional ya. Nah, standar regionalnya berapa itu akan diberikan ketetapan untuk membayar gaji masing-masing dari para pekerja. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, menurut hubungannya dengan produk, kegiatan dan biaya tenaga kerjanya itu dibagi menjadi 2, yakni tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang namanya tenaga kerja langsung itu adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi. Nah, di sini yang biasanya dapat diusut secara langsung pada produk dan upahnya merupakan bagian besar dalam memproduksi produk. Itu kita sebut dengan tenaga kerja langsung. Semua karyawan yang secara langsung ikut memproduksi produk jadi itu namanya tenaga kerja langsung. Nah, kalau tenaga kerja tidak langsung, itu adalah tenaga kerja yang biasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk. Itu adalah tenaga kerja tidak langsung. Paham ya, teman-teman? Perbedaan dari tenaga kerja langsung sama tenaga kerja tidak langsung. Nah, di sini dalam akuntansi biaya tenaga kerja itu dibagi menjadi beberapa part atau beberapa bagian, di mana di sini ada biaya tenaga kerja dibagi dari dasar gaji dan upah reguler tadi UMR ya, premi lemburnya, lalu biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerjanya. Jadi dia bagi nih
gaji dan upah regionalnya itu berapa, lalu ada premi lemburnya berapa, lalu biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja tersebut. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga item tersebut. Di sini gaji dan upah. Salah satu cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Itu yang paling gampang ya teman-teman ya. Paling mudah adalah mengalihkan tarif upah dan jam kerja karyawan. Nah, dokumen untuk mengumpulkan jam kerja karyawan itu biasanya kartu hadir atau kartu jam kerja. Kalau sekarang mungkin lebih ini ya, kalau saya contohkan di perusahaan-perusahaan industri atau perusahaan-perusahaan pabrik manufaktur, contohkan pabrik garment saja ya teman-teman. Ketika pabrik garment itu di situ sudah ada tetapan jam kerjanya, jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, ketika lebih dari jam 4 sore, maka itu akan dihitung lembur. Paham ya, sampai sini ya. Jadi bisa dikalikan, berarti jam 8 sampai jam 4 sore itu harinya misal 80.000. 80.000 dikalikan dengan berapa jumlah hari yang sudah masuk. Si pegawai tersebut masuk. Nah, dokumennya itu kalau dulu itu kartu hadir atau kartu jam kerja. Kartu jam kerja itu kalau dulu modelnya kalau yang di pabrik-pabrik itu sebenarnya kayak jeglokan gitu. Tapi kalau sekarang karena sudah lebih modern ya, lebih digital, bisa menggunakan perangkat lunak. Dari perangkat lunak biasanya ada fingerprint atau by mobile atau absen langsung melalui sistem yang dibuat dari perusahaan tersebut. Nah, nanti dari bagian penggajian dia akan melihat berapa banyak karyawan tersebut masuk, lalu dikalikan dengan jumlah rupiahnya per hari mereka itu berapa. Oke, saya lanjutkan ya. Nih, di sini saya juga ada contoh soalnya. Jam kerja perusahaan mulai dari jam 9 sampai jam 18 atau jam 6 sore. Maka perhitungan jumlah jam kerja karyawan dalam satu hari itu 9 jam. Dipotong jam istirahatnya 1 jam. Maka menjadi 8 jam. Jika perusahaan memiliki 2 karyawan, ini saya ambil contoh saja ya, perusahaan cuma memiliki 2 karyawan. Karyawan A dibayar Rp20.000 per jam, dan karyawan B itu hanya dibayar Rp10.000 per jam. Maka perhitungan minggu pertama di bulan Februari, berarti ini pembayarannya adalah per minggu ya teman-teman ya. Untuk karyawan A, upah tenaga kerja langsungnya, nih, untuk karyawan A berarti 300.000 ditambah dengan 400.000. Untuk karyawan B 200.000 ditambah dengan 100.000. Yuk kita lihat di sini. 9 jam menjadi 8 jam. Nah, di sini dia dibebankan biaya overhead pabrik. Oh, ternyata biaya overhead pabriknya sama. 100.000. Oke. Lalu di sini adalah jumlah upah per minggu pertama. Upah per minggu pertama berarti di sini misal ada pesanan 101 300.000, pesanan 102 400.000, tinggal tambahkan aja 300.000 ditambah 400.000 ditambah dengan overhead pabriknya. Nah, tadi kan overhead pabriknya Rp100.000. Jadi totalnya di minggu pertama adalah Rp800.000. Itu juga dengan karyawan B. Rp200.000 ditambah dengan Rp100.000 ditambah dengan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabriknya sama ya, karyawan A dan karyawan B. Totalnya adalah Rp400.000. Nah, lalu perusahaan itu juga memungut PPh perusahaan 15% dari upah. Dia memungut 15% dari upah. Berarti 800.000 dikali 15% didapatkan 120.000. Hasilnya, jumlah yang diterima bersih oleh si karyawan A itu 680.000. Didapat dari 800.000 dikurangi dengan 120.000.
Sedangkan di karyawan B, tadi jumlah upah per minggunya kan 400.000. Nah, perusahaan memungut 15% dari upah, yakni 60.000. Total yang didapat dari karyawan B adalah 340.000. Itu adalah contoh perhitungan distribusi upah tenaga kerja langsung. Dan ini contoh soalnya dibayarkan setiap minggu. Nah, untuk yang keempat, yakni tahap pencatatan akuntansi biaya dan upah. Jadi yang namanya tahapan pencatatan akuntansi biaya dan upah itu biasanya dicatat di bagian penggajian. Itu adalah salah satu dari sub dari bagian akuntansi, yaitu bagian penggajian. Lalu yang pertama yaitu pencatatan distribusi gaji dan upah. Nah, nyatetnya distribusi gaji dan upah itu dari mana? Dari kartu hadirnya karyawan. Nah, kalau tadi bisa diupdate ya teman-teman ya. Kalau sekarang kartu hadir karyawan tuh bukan yang tadi saya bilang tadi, yang dulu. Kalau sekarang bisa langsung by system. Jadi nanti langsung muncul rekapnya, fingerprint. Nah, itu juga sudah langsung muncul rekapnya. Lalu dia masukkan ke daftar gaji dan upah. Setelah bagian penggajian memasukkan daftar gaji dan upah, lalu bagian penggajian merekap gaji dan upah masing-masing, baik itu bagian pabrik, bagian administrasi dan umum, bagian pemasaran. Dari bagian penggajian itu merekap dari ketiga bagian dalam perusahaan. Nah, lalu bagian penggajian itu melakukan jurnal. Dia akan menjurnal dulu. Jurnalnya ada biasa barang dalam proses biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran itu untuk kolom debit. Untuk kolom kreditnya adalah gaji dan upah, karena kita membayarkan gaji dan upah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi biaya overhead BDP atau barang dalam proses biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran untuk debit, kreditnya, biaya gaji dan upah. Oke, jadi ini adalah tahapan pencatatan dari akuntansi biaya gaji dan upah. Pencatatan dulu nih, gaji dan upah. Dapatnya dari mana? Kartu hadir karyawannya, dicek kartu hadir karyawannya. Terus dicek lagi masuk ke daftar gajinya. Setelah itu bagian penggajian merekap gaji dan upahnya dari bagian pabrik, baik itu upah langsung maupun upah tidak langsungnya, lalu bagian administrasi umum, bagian pemasaran. Setelah itu bagian penggajian melakukan jurnal, posting jurnal. Posting jurnalnya barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran itu di sisi debit. Sedangkan di sisi kredit itu adalah gaji dan upah. Saya lanjut ya. Nah, nih, pada saat pencatatan utang upah gaji dan karyawan, ketika si perusahaan itu bagian penggajian itu masih nyatet nih, masih nyatet gajinya masing-masing. Berarti intinya apa? Intinya perusahaan masih punya hutang gaji ke karyawan. Nah, pada saat pencatatan, di sini ada daftar gaji dan upahnya. Lalu pencairan dana untuk pembayaran gaji dan upah. Nih, untuk jurnalnya adalah gaji dan upah, utang PPh karyawan, utang gaji dan upah. Kenapa di sini kita bilang hutang gaji dan upah? Karena bagian penggajian masih melakukan pencatatan, belum melakukan pembayaran. Jadi hutang di sisi kredit. Ini ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi. Di bagian pencatatan biaya gaji dan upah, karena bagian penggajian belum melakukan pembayaran, maka perusahaan dianggapnya adalah masih hutang gaji kepada karyawan. Ketika hutang gaji dengan karyawan, maka jurnal yang diinput adalah gaji dan upah di sisi debit serta utang PPh karyawan. Kreditnya adalah utang gaji dan upah karena bagian penggajian belum melakukan pembayaran ke masing-masing rekening karyawan. Paham ya sampai sini ya? Nah, lalu pada saat pencatatan pembayaran kepada karyawan,
di sini yang namanya pencatatan pembayaran kepada karyawan artinya apa? Gaji tersebut siap dibayarkan dan pembayaran gaji dan upahnya. Nah, kalau misal gaji dan upahnya tersebut dibayarkan, sudah mau dibayarkan, berarti apa? Hutang gaji dan upahnya di sisi debit. Karena hutang berkurang, dia di sisi debit. Lalu perusahaan mengeluarkan apa? Perusahaan mengeluarkan kas. Apabila perusahaan mengeluarkan kas, maka di sisi kredit kas dari perusahaan itu berkurang. Teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa bedakan. Saya slide sebelumnya dulu ya. Pada saat pencatatan, dia mencatat gaji dan upah, utang PPh karyawan di sisi debit. Hutang gaji dan upah di sisi kredit, karena dianggap saat pencatatan dia belum melakukan pembayaran, perusahaan belum melakukan pembayaran. Ketika perusahaan sudah melakukan pembayaran, berarti nyatatnya juga beda lagi. Hutangnya sudah berkurang, hutang berkurang di sisi debit, sedangkan perusahaan mengeluarkan kas. Kasnya di sisi kredit. Paham ya teman-teman ya? Berarti untuk saat pencatatan, saat pembayaran itu jurnalnya berbeda. Nah, lanjut di sini saat penyetoran pajak penghasilan ke kas negara. Nah, ketika si perusahaan tadi ini memungut gaji, memberikan gaji ke karyawan, perusahaan pasti akan memungut yang namanya hutang PPh karyawan, PPh pasal 21. Nah, hutangnya yang tadi di sisi hutang yang kita bayarkan. Berarti kalau hutang PPh karyawannya kita bayarkan kan hutangnya berkurang. Hutang berkurang di sisi debit. Lalu apa yang kita keluarkan? Kita keluarkan kas. Berarti kita keluarkan kas di sisi kredit. Jurnalnya untuk mencatat penyetoran pajak penghasilan ke kas negara adalah utang PPh karyawan, debit, kasnya adalah kredit. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita sudah mempelajari tadi, yang pertama, nyatat dulu. Ketika pencatatan, gajinya belum dibayar, masih dicatat di bagian penggajian. Jurnalnya gaji dan upah, hutang PPh karyawan di debit, dengan utang gaji dan upahnya di sisi kredit, karena belum dibayarkan. Dengan asumsi, perusahaan masih utang ke karyawan. Untuk yang kedua, pada saat bayar, pada saat mau membayar, berarti kan utang gaji dan upahnya berkurang. Di sisi debit. Kita mengeluarkan apa sebagai perusahaan? Kita mengeluarkan kas. Kasnya di sisi kredit. Lalu yang ketiga, kita setorkan pajak penghasilan ke kas negara. Jurnalnya adalah hutang PPh karyawan. Hutang PPh karyawannya kan berkurang. Debit. Kita mengeluarkan apa? Kita mengeluarkan kas. Kasnya berkurang di sisi kredit. Ya, tadi sudah saya jelaskan untuk tahap pencatatan, pembagian gaji, penyetoran pajak ke kas negara. Untuk pencatatan akuntansi biaya gaji dan upah. Lalu insentif. Apa sih bedanya insentif sama gaji? Berbeda ya teman-teman ya, insentif dengan gaji. Kalau yang namanya insentif, ini ada cara pemberian insentif. Nah, insentif satuan dengan jam minimum atau straight piece work with a guaranteed hourly minimum plan. Karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan standar. Nah, untuk hasil produk yang lebih standar, karyawan diberikan upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan. Itu insentif. Lalu yang Taylor Differential Pay Rate Plan, cara pemberian insentif ini adalah semacam straight pay rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jam keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jam keluaran tinggi per jam. Kalau yang pertama ini, contohnya misal seperti ini. Di dalam perusahaan itu ditargetkan. Perusahaan sepatu ya. Perusahaan sepatu dalam 1 bulan itu karyawannya harus satu karyawan itu harus menghasilkan produk itu sebesar 100 pieces. Nah, karyawan A menghasilkan
150 pieces. Karyawan B hanya menghasilkan 110 pieces. Maka insentif karyawan A dan karyawan B itu berbeda. Targetnya tadi kan 100. Nah, kalau di karyawan A, dia masih punya sisa kelebihan 50 unit sepatu. Sedangkan di karyawan B masih kelebihan 10 unit sepatu. Jadi untuk insentifnya itu dikalikan per masing-masing jumlah produk yang dihasilkan. Dan itu berbeda-beda standarnya setiap perusahaan. Nah, kalau yang Taylor Differential Pitch Rate of Plan, ini pemberian insentif ini semacam straight pitch rate plan. Yaitu menggunakan tarif potong. Tarif potong untuk keluaran rendah per jam dan tiap tarif potong yang lain untuk keluaran tinggi per jam. Namun, di perusahaan-perusahaan seperti perusahaan manufaktur atau perusahaan pembuatan garment pabrik dan lain-lain itu biasanya dia menggunakan straight pitch with guaranteed hourly minimum plan. Jadi karyawan itu dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan standar. Berarti dihitung per satuan standarnya. Kita juga bahas di sini di biaya tenaga kerja ada premi lembur. Nah, apa itu premi lembur? Jika karyawan sebuah perusahaan bekerja lebih dari 40 jam dalam 1 minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Perlakuan terhadap premi lembur tergantung alasan-alasan terjadinya lembur dan dapat dibenarkan apabila pabrik telah bekerja pada kapasitas penuh dan pelanggan atau pemesan bersedia menerima beban tambahan karena lembur tersebut. Saya kasih contoh nih, perusahaan konveksi seragam sekolah. Ketika perusahaan konveksi seragam sekolah itu kan biasanya rame-ramenya nanti di bulan Juni-Juli ya, masuk waktu di mana anak sekolah masuk tahun ajaran baru. Nah, ketika itu perusahaan konveksi tersebut biasanya menerapkan premi lembur. Karena apa? Karena banyaknya pesanan dari masing-masing pemesan. Biasanya overload. Nah, misal dalam 1 jam itu biasanya cuma 1 minggu itu hanya 40 jam. Nah, ini bisa sampai dengan 60 jam nih per minggu. Lah, sisanya yang 20 jam itu dihitung dengan premi lembur. Nah, paham ya sampai sini ya, karena adanya luapan ini, tambahan pemesan. Jadi, perusahaan tersebut mau tidak mau menerapkan premi lembur kepada karyawannya. Biasanya yang seperti itu adalah perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem pesanan ya. Jadi biasanya hanya di waktu-waktu tertentu saja dia ada tambahan-tambahan dari pemesan untuk ini produknya. Dan ini biasanya juga dikomunikasikan sama si pemesan. Nah, di sini juga diterangkan bahwa pemesan bersedia menerima beban tambahan karena lembur tersebut. Berarti harga jualnya pasti lebih berbeda di harga jual yang hari-hari biasanya. Nah, biasanya kalau tanpa kita sadari ya, kalau semisal kita membeli seragam atau memesan seragam di hari biasa, harganya bisa standar. Namun apabila di hari-hari yang mau masuk mendekati sekolah atau sekolah masuk, itu harganya bisa lebih mahal. Lah karena apa? Lah karena ini adanya lembur tersebut. Jadi maka harga jualnya pun akan lebih tinggi. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal mengenai perhitungan biaya premi lembur. Karyawan A selama seminggu kedua bulan Februari, dia bekerja 44 jam. Tadi standarnya dalam 1 minggu tuh Dinas Tenaga Kerja 40 jam ya. Dengan tarif upah sebelumnya sebesar 20.000 per jam. Maka premi lembur dapat dihitung dari 50% dari tarif. Cek dulu. Lemburnya tadi 44 jam, 1 minggu.
Nah, 40 jamnya adalah kewajiban dia, 4 jamnya adalah lembur. Berarti kita lihat 4 jam dikali 20.000. Kok bisa dapat 4 jam dari mana? Dari 40. 40-nya kan sudah dikali 20.000. Kerja regulernya 40.000 dikali 20.000, 800.000. Lemburnya 4 jam. 4 jam dikali 20.000, 80.000. Dia ada premi lemburnya. Premi lembur sebesar 50% dari tarif upah. Berarti kan setengahnya ya. Premi lemburnya 4 dikali setengahnya dari 20 yaitu 10.000, 40.000. Totalnya karyawan A tersebut yang dia dapatkan selama 1 minggu kedua bulan Februari adalah 920.000. Nih ya, jam kerjanya tadi hitung dulu. 40 kali 20, 800. Lemburnya berapa? Berarti 44. Di sini masih ada 4. Dikalikan dengan 20, 80.000. Premi lemburnya setengah 50% dari tarif. 4 kali dengan 10.000. Totalnya 40.000. Jumlah keseluruhannya adalah 920.000. Oke. Berarti paham ya mengenai contoh perhitungan biaya premi lembur? Perhitungannya mudah untuk masing-masing karyawan. Biasanya kalau seperti ini, di perusahaan-perusahaan itu sudah ada sistemnya sendiri. Jadi nanti tinggal dimasuk-masukkan, lalu sistemnya sudah menghitung secara otomatis berapa yang harus dibayarkan dalam 1 minggu atau 1 bulan. Tergantung dari si perusahaan itu pembayarannya mau mingguan, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Nah, di sini ada biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Di sini ada setup time. Nah, apa itu setup time? Setup time adalah biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi atau biaya pemula atau setup cost. Nah, perlakuan biaya pemula ini itu biasanya dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. BTKL itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Dimasukkan sebagai unsur BOP. Dia masuknya ke biaya tenaga kerja langsung, jurnalnya masuk ke unsur BOP. Jurnalnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi debit. Kreditnya adalah kas, hutang dagang, dan persediaan. Nah, ini dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Kalau tadi perusahaan konveksi seragam, ya berarti dibebankan kepada yang pesan seragamnya itu. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan konveksi dia juga ambilnya dari partai-partai besar ya, nggak cuma pembelian satu atau 2 setel, tapi pasti dia berapa set lah seperti itu. Yang kedua adalah waktu menganggur atau idle time. Nah, di sini adalah biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur diperlakukan sebagai biaya overhead. Jadi misal ketika kan tidak setiap bulan atau setiap hari itu bahan baku selalu ada. Nah, ketika ada di perusahaan itu bahan bakunya tidak ada, otomatis karyawannya di situ dia ada yang namanya waktu menganggur. Karyawan konveksinya tersebut ada yang namanya waktu menganggur atau idle time. Nah, biaya yang dicatat ini diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik karena tidak termasuk dalam biaya produksi. Itu adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan biaya tenaga kerja langsung, tenaga kerja ada setup time dan waktu menganggur. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuan ketiga kita sudah selesai. Nanti apabila teman-teman ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas, silahkan WhatsApp di grup atau silahkan WhatsApp pribadi saya atau silahkan komentar di video yang sudah saya share. Begitu pertemuan ketiga saya akhiri. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.